Sudah? Ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, coba gambar yang Ibu buat dia bisa dilihat dengan baik. Sudah ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa dipimpin oleh Febrianis. Mari kita berdoa agar benar percaya kita semua dimulai. Doa selesai. Iya, terima kasih ya Febrianis. Oke, jadi pada hari ini kalian sudah datang kemari, sesuatu yang sangat membahagiakan untuk kita bisa bertemu kembali pada sesi tatap muka seperti ini ya. Ibu mau bertanya terlebih dahulu, apakah kalian sudah pernah mendengar kata prosedur? Sudah, di mana? Di SMP ya. Lalu tentu masih ingat ya, waktu kalian di SMP itu dulu prosedur itu apa katanya? Teks prosedur adalah teks yang berisi cara untuk melakukan atau membuat sesuatu dengan langkah-langkah yang tepat dan diperlukan untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Iya, bagus ya. Sesi bagus sesi ini. Sesi ya. Oke, sebelah sini. Contoh teks prosedur itu menurut kalian apa saja? Waktu kalian masih SMP dulu contohnya apa teks prosedur itu? Biasanya saya ini pintar-pintar loh. Iya, Ibu wakili aja. Apa tadi? Ayo coba kalahkan mereka apa? Apa contoh teks prosedur waktu kalian masih SMP? Cara membuat kue, ya kan? Cara memasak mie instan, cara membuat donat, banyak loh. Itu adalah contoh teks prosedur yang sederhana ya. Pada hari ini kita masih akan belajar teks prosedur tapi yang lebih kompleks, namanya teks prosedur kompleks. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut, Ibu ingin sampaikan terlebih dahulu. Mati lampu. Oke, ini dia kompetensi dasar kita pada hari ini ya. Bisa dilihat nak? Bisa. Kemudian ini dia indikatornya. Nah, selanjutnya ini dia tujuan pembelajarannya. Nah, Ibu sampaikan bahwasanya belajar tentang materi teks prosedur ini sangat penting. Belajar tentang mengkonstruksi informasi berupa pernyataan umum dan tahapan-tahapan itu sangat penting ya. Mengapa penting? Misalkan kita belajar tentang cara teks prosedurnya adalah cara membuat KTP. Itu penting untuk kalian. Apalagi kalian sekarang sudah berusia 17 tahun. Sebentar lagi akan membuat KTP. Jadi dengan mempelajari teks prosedur ini akan membantu kalian bagaimana sebenarnya cara mengurus KTP. Tidak perlu lagi ditemani oleh orang tua. Seperti itu ya. Jadi dia memang sangat penting. Nah, dalam pembelajaran kali ini nanti yang pertama itu akan ditayangkan nanti sebuah video. Silakan kalian cermati. Setelah itu akan dibuka lagi kalian menjadi beberapa kelompok. Lalu ada presentasi kelompok, yang lainnya silakan ditanggapi. Setelah itu nanti kita simpulkanlah hasil pembelajaran kita ini. Itu kira-kira tahap-tahap pembelajaran yang akan kita lalui. Dalam pembelajaran ini yang Ibu harapkan yang pertama adalah aturannya gampang saja. Kamu cukup aktif, ya, aktif ya nak. Silakan memberikan pendapat, menyampaikan pendapat. Masalah benar dan salah itu belakangan. Kalau benar itu memberikan pujian. Kalau salah, mari kita luruskan. Bagaimana sebenarnya yang benar. Jadi tidak usah takut untuk memberikan pendapat. Berikan saja pendapatnya. Apa kira-kira menurutmu? Seperti itu ya. Oke, jadi yuk siapkan jiwa dan raganya, hati dan pikirannya. Sebentar lagi kita akan menonton sebuah video ya. Hai guys, mulai dengan pertama. Bagi Anda yang suka banget terhadap instan, maka perlu tahu betul bagaimana cara memasak instan yang benar dan tetap aman ketika dikonsumsi. Karena jika tidak tahu tentang bagaimana cara masak instan dengan baik, maka bukan tidak mungkin Anda akan terkena bahaya akibat dari memakan instan tersebut. Sudah diketahui bersama bahwa ada sebuah bahan yang membahayakan yang terkandung dalam instan. Oleh karena sebelum Anda minta mie instan, maka terlebih dahulu pahami cara masak instan yang baik dan benar, agar supaya terhindar dari segala bahaya yang akan mengganggu terhadap kesehatan Anda.
Berkelompok tidak penasaran bertanya-tanya dengan cara tersebut. Berikut beberapa cara masak instan yang benar agar tetap sehat dan aman setelah dikonsumsi. Namun terlebih dahulu sebelum Anda melihat yang berikut ini, jangan lupa di-like dan di-subscribe ya guys. Tanpa dalam pentingnya jangan lupa ditekan tombol loncengnya agar Anda menjadi orang pertama kali yang menikmati tayangan berikutnya. Number 7. Buang air rebusan mie. Bagaimana selama ini ketika masak mie selalu disajikan dengan air rebusannya, maka dianjurkan untuk buang air rebusan tersebut karena kebutuhan yang meninggalkan rasa segar di rebusan air pertama ini tidak sehat karena adanya percampuran minyak, air dan juga zat pengawet yang ada di dalam mie instan. Oleh sebab itu, cara yang terbaik adalah dengan cara mengganti air rebusan mie instan yang pertama dengan air hangat biasa. Number 6. Kurangi bumbu. Pastinya setiap mie instan punya bumbu yang berbeda-beda yang telah disesuaikan dengan banyaknya mie instan. Namun yang perlu Anda ketahui bahwa bumbu daripada mie instan sangat dikhawatirkan akan berdampak buruk terhadap kesehatan karena MSG terdapat di dalamnya. Oleh sebab itu, bila ingin memasak mie instan maka sebaiknya kurangi bumbu yang ada di dalam bungkus. Lebih baik diganti dengan sebuah bumbu yang diracik sendiri. Number 5. Masak dengan air yang mendidih. Jangan terburu-buru ketika memasak mie instan, karena biasanya akibat terburu-buru tersebut membuat orang memasukkan mie instan ke dalam air dalam kondisi yang belum mendidih. Hal ini bukan cara yang baik dalam memasak mie instan. Makanya usahakan ketika memasak mie untuk lebih hati-hati agar kesehatan Anda tetap terjaga. Perlu diketahui bahwa air yang sudah mendidih mampu mematikan kuman dan bakteri yang ada, serta menurunkan zat kimia yang terkandung pada mie instan. Number 4. Beri jangka waktu. Jangan terlalu sering memakan mie instan. Meskipun Anda termasuk pada orang yang tak bisa lepas dari mengkonsumsi mie instan, paling tidak berilah jangka waktu sekitar 3 hari apabila ingin memakan kembali. Hal ini bertujuan untuk memberi waktu bagi tubuh agar bisa mencerna diri sampai benar-benar habis dan tidak menumpuk di tubuh. Penumpukan diri sangat berbahaya bagi tubuh. Number 3. Jangan ditambah nasi. Sudah menjadi suatu kebiasaan bagi orang-orang yang menyantap mie instan selalu dicampur dengan nasi. Mulai detik ini coba hindari kebiasaan tersebut meskipun Anda punya tujuan agar berhentinya ketika mengkonsumsi ditambah dengan nasi. Kebiasaan seperti ini termasuk pada cara memakan mie instan yang tidak baik, karena mie instan sendiri sudah memiliki banyak kandungan kalori dan karbohidrat. Apabila mencampurkan keduanya, maka kandungan kadar gunanya akan semakin tinggi. Number 2. Tambahkan protein. Untuk menambah kenikmatan dalam menyantap mie instan, maka perlu beberapa bahan tambahan seperti sayur sawi, wortel, tomat dan lainnya. Selain itu juga bisa ditambah dengan campuran telur, daging sapi cincang, udang atau daging ayam. Bahan-bahan tersebut selain membuat mie instan Anda semakin enak dan nikmat, juga akan menambah nilai gizi yang tergandung seperti protein dan vitamin. Di samping itu diharapkan untuk tidak mencampur dengan bahan-bahan yang tidak alami, apalagi ada unsur pengawetnya. Number 1. Jangan mencampurkan bumbu ke dalam mie yang sedang dimasak. Apabila Anda sedang memasak mie, diharapkan untuk tidak masuk. Baik, itu tadi dia video yang sudah kalian tontonnya. Nah, kira-kira apa isi dari video tersebut? Cara membuat mie instan. Oke, dari video itu bisa tidak kalian temukan pernyataan umumnya di mana kira-kira ya? Tadi kan videonya sudah ditampilkan ya.
bayangkan ini? Ada yang bisa? Oke, jadi video yang ditampilkan tadi berisi cara memasak mie instan. Kalau ditanya video apa itu, itulah dia salah satu contoh dari teks prosedur. Di dalamnya itu tadi nakku ada dia pernyataan umum dan tahapan-tahapannya. Kalau pernyataan umumnya tadi, kalau masih kalian ingat, ada satu bahan yang berbahaya dalam mie instan, itu dia pernyataan umumnya. Kalian harus pahami cara memasak mie instan yang baik, itu dia pernyataan umumnya. Lalu tahapan-tahapannya apa, Bu? Yang berupa langkah-langkah, kan ada tadi ya, dihitung mundur tadi ya kan, 7, 6, 5 dan seterusnya. Yang pertama bagaimana tadi katanya? Buang air rebusan mie. Buang air rebusan mie. Yang kedua? Kurangi bumbu. Iya, yang ketiga? Masak dengan air mendidih. Empat? Beri jatah waktu kurang lebih 3 hari. Enam? Tambah bumbu seperti sawi kecap. Jangan Jangan mencampur bumbu. Tahunya. Tadi waktu ibu tanya dia aja tahunya. Itulah dia contoh dari teks prosedur. Teks prosedur yang ini dia contoh teks prosedur yang sederhana. Oke. Nah, berikutnya ibu akan bagi kalian menjadi beberapa kelompok, akan dibagi menjadi 3 kelompok. Kegiatan kalian dalam kelompok itu nanti tidak susah kok ya. Ada teks prosedur yang sudah ibu bagikan tadi. Bisa ya? Judulnya tadi apa? Apa tadi teks prosedur yang dibagikan judulnya? Pengurusan KTP. Nah, kamu baca, kamu cermati itu ya teks prosedurnya. Setelah itu, kira-kira apa masalah yang muncul dari situ menurut kamu? Ibu kasih tes, ya kan? Kira-kira dari teks itu apa yang masalah muncul menurut kamu? Jadi masalah-masalah yang muncul itu nanti kamu rumuskanlah dia dalam pertanyaan-pertanyaan. Nah, sudah dapat pertanyaannya, setelah itu coba kamu jawab pertanyaan yang kamu munculkan ini. Jadi kamu yang membuat pertanyaan, kamu juga yang menjawabnya. Kamu yang mengidentifikasi masalahnya. Ibu kasih bahan. Menurut kalian masalah yang ada pada bahan itu apa? Seperti itu ya. Nah, ibu bagi dalam beberapa kelompok. Coba kalau di dalam kerja kelompok nanti ya usahakan bisa aktif ya, sampaikan pendapat seperti yang sudah ibu sampaikan sebelumnya. Yuk, jadi 1, 2, 3, 4 satu kelompok, langsung gabung ya aku. 1, 2, 3, 4 satu kelompok, sisanya 5 orang satu kelompok. Jangan langsung gabung dengan anggota kelompok. Ditentukan dia siapa moderatornya. Sudah bisa nak? Apalagi masalahnya itu. Sudah bisa bagus suara. Kenapa nggak mau dengan anak ibu yang cantik ini? Ada kemana? Oke. Sudah jelas apa yang harus dilakukan? Silakan. Iya, berdiskusi lah. Apa malu-malu? Iya, sampaikan aja pendapatnya, tidak usah malu-malu ya.
Jadi untuk memudahkan kalian, misalkan muncul pertanyaan, tapi tidak tahu jawabannya, silakan buka buku paketnya atau searching dari Google juga bisa. Dibuka Google-nya, Google-nya ditanya, kan? Boleh ya. Dari internet juga boleh, dari buku paket juga boleh. Silakan dicari informasi sebanyak mungkin untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kamu munculkan. Keluarkan aja suaranya, ya. Keluarkan aja suaranya. Baik, waktu diskusinya 2 menit lagi ya, Naku. Waktu diskusinya 2 menit. Duduknya dirapikan dulu, Bang. Nanti jatuh kalau. Iya, diskusi pun artinya nggak mesti seperti itu. Baik, waktunya habis ya, Nak. Waktu diskusinya habis, silakan kelompok pertama maju. Ya, kelompok 1 silakan maju. Diangkat kursinya kalau kurang. Satu lagi. Kelompok pertama yang maju berarti kelompok 2 dan 3 silakan ditanggapi ya.
Oke, silakan mulai. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang teks prosedur dan satu contoh teks prosedur yang pengurusan KTP. Silakan penyaji. Baiklah teman-teman, setelah kami berdiskusi ada beberapa pertanyaan yang muncul yang sudah kami tentukan dan sudah kami coba jawab. Ya, pertanyaan yang pertama, apa sebenarnya yang dimaksud dengan teks prosedur? Sebentar aku ya, soalnya kuat tegas ya. Kalau misalkan terhalang maksudnya buka singkat enggak apa-apa. Oke. Ya, pertanyaan yang pertama yang ditemukan, apa sebenarnya yang dimaksud dengan teks prosedur? Jawaban yang kami temukan, teks prosedur adalah teks yang berisi cara, tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu dengan langkah demi langkah yang tepat secara beruntun sehingga menghasilkan tujuan yang diinginkan. Yang kedua, apa hubungan teks prosedur dengan pernyataan umum dan tahapan-tahapan? Jawaban yang kami temukan itu memberi petunjuk atau membantu pembaca dalam pengurusan KTP, pernyataan umum dan tahapan-tahapan merupakan bagian dari teks prosedur. Oke, pertanyaan yang ketiga yaitu dari teks pengurusan KTP, bagian manakah yang disebut dengan pernyataan umum dan juga bagian tahapan-tahapan? Bagian pernyataan umum yaitu kartu tanda penduduk elektronik atau IKTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan pemerintah yang berlaku di seluruh wilayah NKRI. Bagian tahapan ada 8, yaitu yang pertama, penuhi syarat umum antara lain berusia 17 tahun, surat pengantar dari RT, mengisi formulir F101 yang ditandatangani oleh RT, dan fotokopi kartu keluarga. Yang kedua, penuhi syarat khusus, yakni belum pernah melakukan perekaman IKTP dimanapun. Yang ketiga, datang ke kecamatan. Yang keempat, ambil nomor antrian untuk pembuatan IKTP yang telah disediakan. Yang kelima, apabila nomor Anda dipanggil, segeralah menuju loket yang ditentukan. Yang keenam, setelah masuk ke loket dan petugas yang melayani, silakan tunjukkan surat pemanggilan pembuatan IKTP kepada petugas. Yang ketujuh, setelah petugas memeriksa data, mengambil foto, tanda tangan, dan scan retina mata, petugas menumbuhkan tanda tangan dan stempel pada surat panggilan yang sekaligus sebagai tanda bukti bahwa Anda telah melakukan perekaman foto tanda tangan sidik jari. Yang terakhir, yang kedelapan, yaitu IKTP dapat diambil 2 minggu kemudian. Kemudian pertanyaan yang keempat, apa yang dimaksud dengan teks prosedur kompleks? Jawaban yang kami temukan, teks prosedur kompleks adalah teks prosedur yang di dalamnya terdapat aksi atau langkah-langkah yang banyak atau dapat dikatakan cukup rumit. Contohnya prosedur pengurusan KTP. Itulah hasil diskusi kami. Jika ada pertanyaan atau kritikan dari teman-teman, kami persilakan. Ya, kita ada bertanya. Apa yang melakukan pernyataan umum dan tahapan dalam teks prosedur? Boleh dijelaskan dengan Ya jelas suaranya, jelas. Apa yang dimaksud dengan pernyataan umum dan tahapan dalam teks prosedur? Untuk lagi, masih ada? Silakan. Kami dari kelompok 3 ingin menanyakan sesuatu kepada kelompok 1. Bagaimanakah sebenarnya struktur teks prosedur itu? Tolong jelaskan kepada kami kurang mengerti. Masih ada lagi teman-teman? bisa ulangi. Bisa diulangi? Bagaimanakah sebenarnya struktur teks prosedur itu?
ada lagi teman-teman? Silakan. Apa manfaatnya dari teks prosedur yang berjudul pengurusan KTP? Apa manfaatnya dari teks prosedur yang berjudul pengurusan KTP? Masih ada lagi teman-teman? Silakan. Apa tujuan dari teks prosedur? Sudah? Baik, kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Silakan, Nedi. Baiklah, untuk pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur? Pernyataan umum adalah informasi umum dan tujuan yang akan dicapai dalam tindakan atau aktivitas yang akan dilakukan. Dan tahapan-tahapan adalah cara atau urutan kegiatan yang harus dilakukan agar aktivitas sesuai dengan yang diinginkan. Ayo, sudah dijawab semua pertanyaannya? Belum, bukan. Jawab. Sebisa kalian silakan dijawab. Sebagai pertanyaan yang kedua tadi, bagaimanakah sebenarnya struktur teks prosedur? Struktur teks prosedur itu terbagi atas dua, yaitu pernyataan umum dan tahapan-tahapan. Pernyataan umum itu berisi informasi atau tujuan yang akan dicapai dengan melakukan langkah-langkah yang telah ditentukan. Sedangkan langkah-langkah berisi cara atau urutan kegiatan yang harus dilakukan agar mencapai tujuan yang diinginkan. Satu lagi, struktur teks prosedur itu penegasan ulang atau opsional. Berisi simpulan, penekanan agar prosedur dilakukan sesuai langkah. Pertanyaan ketiga yaitu apa manfaatnya dari teks prosedur pengurusan KTP. Manfaat dari teks tersebut adalah memberi petunjuk dan membantu pembaca untuk lebih mudah dalam mengurus KTP. Kemudian pertanyaan yang terakhir, apa tujuan dari teks prosedur? Tujuan dari teks prosedur yaitu melalui teks prosedur penulis dapat menunjukkan atau menjelaskan bagaimana mengerjakan sesuatu dengan langkah-langkah yang urut dan memudahkan pembaca maupun pendengar agar dapat mengikuti langkah atau perintah dari isi teks tersebut. Demikian yang bisa kami jawab teman-teman. Apakah jawaban kami memuaskan teman-teman? Apakah jawaban kalian sudah dapat diterima? Apakah jawaban kalian sudah dapat diterima oleh teman-teman? Baiklah teman-teman, demikian sesi tanya jawab yang sudah kita lalui. Selanjutnya kami akan membaca kesimpulan diskusi kita pada hari ini. Teks prosedur adalah teks yang berisi cara, tujuan untuk membuat atau melakukan suatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan satu tujuan yang diinginkan. Jenis teks prosedur ada yang sederhana, ada juga yang kompleks. Teks prosedur yang berjudul pengurusan KTP merupakan contoh teks prosedur kompleks. Teks prosedur ini memiliki pernyataan umum dan tahap-tahapan, sebagaimana yang sudah kami sampaikan sebelumnya. Demikian kesimpulan dari kami teman-teman. Sekian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Ya, ya, silakan kembali ke tempat. Oke, jadi sudah kita saksikan tadi bagaimana penampilan dari kelompok 1 ya. Ibu nilai mereka cukup bagus dalam menyampaikan hasil diskusi mereka. Nah, hanya satu yang ingin Ibu perbaiki tadi, bahwa struktur teks prosedur itu yang pertama adalah pernyataan umum, kemudian yang kedua adalah tahapan-tahapan, yang ketiga itu ada penegasan ulang.
Namun penegasan ulang di sini artinya untuk bersifat opsional, itu dia ya. Tadi yang mereka sampaikan atau opsional, itu kan berbeda artinya ya. Penegasan ulang itu bersifat opsional. Opsional artinya bisa ada dan bisa tidak. Kebetulan teks prosedur yang kita bahas itu tadi tidak ada penegasan ulang. Jadi dia hanya mempunyai dua struktur. Namun ada juga nanti teks prosedur yang mempunyai penegasan ulang. Itu saja yang kurang ya. Selebihnya sudah bagus penampilan dari kelompok 1. Sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, jadi itulah tadi penampilan kelompok demi kelompok sudah kita saksikan bersama dan kalian cukup aktif Ibu lihat. Sekarang sampailah kita kepada tahap kesimpulan. Ya. Mari kita simpulkan hasil pembelajaran kita ini secara bersama-sama. Sebelumnya Ibu mau bertanya dulu siapa yang bisa membuat kesimpulan dari proses pembelajaran kita ini dari awal sampai akhir. Siapa yang bisa coba? Oh iya silakan. Kesimpulan pembelajaran dan prosedur adalah yang berbicara tujuan untuk membuat atau melakukan suatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan satu tujuan yang diinginkan. Jenis prosedur yang sederhana dan ada yang kompleks. Teks prosedur yang berdiri pengurusan KTP merupakan contoh teks prosedur kompleks. Teks prosedur ini memiliki pernyataan umum dan tahapan. Pernyataan umum yaitu kartu tanda penduduk elektronik atau EKTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan pemerintah yang berlaku di seluruh wilayah NKRI. Iya, itu dia. Ada yang bisa lagi lebih menyempurnakan, lebih lengkap lagi, atau ada yang ingin menambahkan kesimpulannya? Kesimpulan dari pembelajaran kita, pernyataan umum yaitu bentuk tanda penduduk elektronik adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan pemerintah yang berlaku di seluruh wilayah NKRI. Itu ada 8 tahapan yaitu penuhi syarat umum antara lain berusia 17 tahun, surat pengantar dari RT, mengisi formulir R1 atau 01 yang ditandatangani oleh RT dan fotokopi kartu keluarga. 2. Penuhi syarat khusus yakni belum pernah melakukan perekaman elektronik KTP dimanapun. 3. Datang kecamatan. 4. Ambil nomor antrian untuk pembuatan KTP yang telah disediakan. 5. Apabila nomor Anda dipanggil segeralah menuju loket yang ditentukan. 6. Setelah masuk ke loket dan petugas yang melayani, silakan tunjukkan surat pemanggilan pembuatan KTP kepada petugas. 7. Setelah petugas memeriksa data, mengambil foto, tanda tangan dan scan retina mata, petugas membubuhkan tanda tangan dan stempel pada surat panggilan yang sekaligus sebagai tanda bukti bahwa Anda telah melakukan perekaman foto, tanda tangan dan sidik jari. 8. KTP dapat diambil 2 minggu kemudian. Iya, itu dia ya kan tahapan-tahapan dari teks prosedur yang kita bahas tadi. Setelah itu apa lagi kira-kira yang bisa kita simpulkan dari hasil pembelajaran kita ini? Dwi, bisa silakan Dwi. Jelas suaranya apa ya? Pernyataan umum dan kata adalah bagian atau struktur dari teks prosedur. Manfaat teks prosedur adalah menunjukkan atau menjelaskan bagaimana mengerjakan sesuatu dengan langkah-langkah yang urut dan memudahkan pembaca maupun pendengar agar dapat mengikuti langkah-langkah atau perintah dan membuat sesuatu. Iya, bagus ya. Sudah bisa kalian simpulkan. Sebenarnya kesimpulannya itu sudah bisa kita rangkum kira-kira seperti inilah dia. Inilah teks prosedur. Bisa dilihat ya, apa itu teks prosedur. Kemudian ini dia struktur yang pertama. Oke, pernyataan umum ya. Kemudian ini dia langkah-langkah. Kemudian inilah dia hasil diskusi kita. Pengurusan KTP, pernyataan umum dan tahapan-tahapan. Itu dia ya, sudah ada di sini. Tapi supaya kalian bisa lebih kreatif, berpikir dengan baik, maka ini kita tampilkan di akhir kan gitu ya. Kalau di awal kalian tidak akan bekerja lagi. Ya, baik. Jadi itu kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya ingin menanyakan dulu bagaimana perasaan kalian. Kira-kira kalian belajar hari ini bagaimana
kalian seperti apa kalau disampaikan? Coba kalau kelompok 1 bagaimana perasaannya belajar teks prosedur pada hari ini? Ayo bapak, ibu dia, enggak ibu dia. Ayo, disampaikan aja perasaannya gimana? Kok suaranya sedikit nervous disuruh presentasi ke depan, tapi bisa menyelesaikan dengan baik. Iya, mereka sedikit nervous. Bahasa Indonesia yang nervous itu apa? Gugup, ya kan? Agak kurang percaya diri, tapi pada akhirnya mereka bisa melampaui semuanya. Tadi tampilannya bagus kan? Bagus. Lagi itu saja tampilan perasaannya. Iya, kegugupan mereka. Tapi pada akhirnya mereka bisa melampauinya. Yuk kelompok 2. Bagaimana perasaannya? Kuat suaranya, kuat. Bagaimana mewarnai suatu pelajaran? Oh, jadi mereka bertambah wawasannya tentang suatu pelajaran. Suatu pelajaran itu tadi apa? Suatu pelajaran belajar teks prosedur itu dia ya. Mereka menambah wawasan. Ya kelompok yang terakhir ini mantap kali kelompok ini. Gimana perasaannya hari ini? Perasaan kami hari ini udah bisa bertatap muka sama kawan gitu. Udah senang kali gitu. Terus pembelajaran. Coba kameranya Pak kesini, unik kali jawaban Mulai nak ya. Pembelajaran di tatap muka sama di rumah beda jauh. Kalau di sini itu udah dimengerti gitu, enggak kesana lagi gitu. Di sini tatap muka itu langsung ada guru menjelaskan itu langsung masuk ke otak. Jadi senang gitu rasanya. Langsung dapat gitu, langsung nampak pembelajaran. Oh iya, jadi mereka senang bisa tatap muka, langsung masuk ke otak katanya ya. Ada lagi dari kelompok ini? Oh sudah. Baik, itu lagi ya. Intinya menyenangkan ya. Iya. Kalau kelompok 1 gimana? Hanya masalah nervousnya saja kah? Enggak, senang juga bisa ketemu sama kawan-kawan belajar. Iya, senang bisa ketemu dengan kawan ketemu sama itu kan senang juga. Oke, lanjut ya. Aduh. Baik, jadi itu tadi masalah pembelajaran kita. Sekarang coba bisa kembali ke tempat duduk semula ya. Ya, karena tadi kalian sudah begitu senang ya kan, alangkah lebih baiknya kalau dikasih tes, pasti lebih senang ya. Coba dikerjakan waktunya tidak lama ya, hanya 5 soal. Pasti dapat ini. Orang tadi sudah senang kok. Belajar tatap muka dengan ibu IG, langsung masuk ke otak. Iya juga. Iya, Pak. Oke, silakan dikerjakan. Waktunya tidak lama ya. Hanya 5 soal pun.
Baik, jadi untuk pembelajaran minggu depan, ya, kita masih akan belajar tentang teks prosedur, namun dari segi struktur dan kebahasaan teks prosedur. Untuk itu, Ibu harapkan di rumah kalian baca buku kalian mengenai struktur dan kebahasaan teks prosedur. Dibaca buku paketnya, itu tugas kalian di rumah, membaca buku paket mengenai struktur dan kebahasaan teks prosedur. Kalau misalkan kurang dari buku paket, boleh searching dari internet. Nah, supaya begitu bertemu lagi dengan Ibu minggu depan, kita sudah lebih memahami materi ini. Seperti itu. Nah, jadi tetap Ibu sampaikan bahwa tidak ada yang sia-sia yang kita lakukan hari ini. Yang kita lakukan hari ini sungguh bermanfaat. Kalian adalah orang-orang yang beruntung yang bisa belajar tatap muka seperti saat ini. Begitu banyak mereka yang masih menginginkan kondisi yang seperti ini, tapi tidak bisa karena pandemi di negeri kita. Ya. Nah, Ibu harapkan juga kalian tetap menjaga kesehatan, kemudian kurangi waktu main gamenya, lebih banyak belajar. Ya, lebih banyak belajar karena kalianlah calon-calon generasi muda, ya. Kalian nanti yang akan menggantikan Ibu IG, kalian nanti akan menggantikan Pak Camat, kalian nanti yang akan menggantikan Bapak Kepala Sekolah, kalian semuanya, ya. Itu Ibu harapkan itu. Jadi setelah pulang dari sini nanti langsung pulang ke rumah, ganti baju, ya. Silakan terus patuhi protokol kesehatan. Nah, Ibu akhiri kegiatan kita ini dengan berdoa. Silakan siapa yang sudah tugasin tadi? Mari kita berdoa agar kita juga dibaca. Iya, terima kasih. Jadi selamat pagi ya, Nak.